Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai contoh ya, salah satu contoh dalam proyek yang saat ini sedang dilakukan oleh Unila. Yang proyek ini adalah bertopik revitalisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran secara elektronik ya. Nah, ini sudah mulai berjalan proyeknya mulai dari bulan Oktober ya, awal Oktober, dan targetnya bulan November akan selesai, akhir November. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama lihat bagaimana kita apabila kita ingin mengusulkan sebuah proyek IT ya. Proyek IT yang pertama tentu saja dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini mencakup banyak hal. Utamanya adalah pemilihan teknologi, sisi pemilihan teknologi yang akan digunakan nantinya yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Nah, ini saya akan coba berikan contoh apa yang direncanakan oleh tim infrastruktur Unila untuk membangun revitalisasi atau kita akan melakukan upgrade infrastruktur TI di Unila. Nah, ini kalau kita lihat yang pertama ada beberapa usulan ya. Usulan-usulan ini yang nantinya akan disampaikan kepada tim pengadaan. Tim pengadaan biasanya kalau dalam organisasi itu pasti ada ya. Kalau di pemerintahan dari hasil perencanaan yang sudah dibuat itu akan dilelangkan ya, dilelangkan apabila memang dalam kontrak yang cukup besar, dilelangkan dan terbuka untuk umum. Siapapun bisa berkompetisi untuk mengikuti proyek ini. Nah, di sini ada 18 item utama ya, 18 item utama. 18 item utama ini yang diusulkan untuk diadakan sebagai komponen utama dalam infrastruktur baru nantinya ya, akan dimiliki oleh Unila. Kita langsung saja. Yang pertama adalah komponen pertama itu training ya. Training. Nah, training ini diusulkan meliputi ya, cakupan training ini pelatihan, kemudian instalasi konfigurasi perangkat keras, baik itu dari switch distribusi, switching access, kemudian firewall, router, dan one firewall. Nah, di sini kita usulkan ada paket training. Yang pertama sekali ya kita usulkan karena mungkin ada teknologi baru yang akan diimplementasikan dan dirasakan perlu kita untuk tim pengelola itu memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan di bidang hal yang baru tersebut. Lalu yang diusulkan selanjutnya adalah access switch ya. Ini access switch. Access switch ini di sini diusulkan sebanyak 78 unit. 78 unit, di mana akses switch ini yang akan didistribusikan ke seluruh fakultas dan jurusan hingga ke unit kerja. Bahkan apabila ada yang memiliki gedung laboratorium tersendiri, switching ini akan didistribusikan hingga ke gedung-gedung tersebut dengan spesifikasi 48 port ya. Dia memiliki 48 port koneksi yang maksimal dia punya koneksi 1 giga dengan tipe RJ45. Lalu dia memiliki 4 port 1 giga dengan mode SFP support ya, dengan tipe 10,000 base LX/LH SFP transceiver. Kemudian switching ini juga support 802.3 AF, di mana port dapat memberikan daya sampai dengan 15,4 watt. Nah, ini fungsinya adalah
agar switching tersebut dapat memberikan daya ke perangkat-perangkat lainnya, terutama yang sudah support power over Ethernet. Beberapa perangkat VoIP, beberapa perangkat wireless itu juga seharusnya bisa di cover powernya dari switching ini. Lalu dia memiliki kapasitas daya itu sebesar 30 watt ya. Kemudian kapasitas switchingnya hingga 176 gigabit per second. Jadi dia requirement minimal switching ini adalah 176 Gbps. Memori sebesar 128. Lalu forwarding rate-nya 77,4 Mbps. Support MTU. Lalu switching ini juga harus dapat di stacking, artinya dia dapat disusun secara bertingkat hingga ke 4 switching dengan throughput hingga 20 gigabit per second. Sana. Di ujung sana. Ujung pintunya belok kanan. Lalu feature manajemen dia harus support juga port mirroring, spanning tree, kemudian SNMP ya. Lalu diusulkan juga selain access switch ya, di sini juga diusulkan untuk diadakan yang kedua Oke, kita naik dulu. Yang kedua adalah yang ketiga adalah distribution switch. Distribution switch ini yang akan bertugas atau berfungsi untuk sebagai switch distribusi. Ya, dia sebelum masuk ke access switch ada switch distribusi. Ya, switch distribusi ini kita lihat spesifikasinya adalah dia memiliki 24 port gigabit Ethernet, port gigabit, kemudian satu buah network ya, modul yang support 10 giga 10 gig ya. Jadi distribution switch ini memiliki kapasitas transfer data sebesar 10 giga dengan modul transceiver 10G single mode. Jadi tipe SFP plus 2 buah ya, yang support 10 gig. Kemudian memiliki satu slot yang dapat diisi dengan modul 2 kali 10 gig. Jadi opsional ini ya, apabila ada penambahan interface atau modul 10 gig itu bisa dilakukan. Lalu feature-featurenya dia harus memiliki layer 2 switch port, kemudian VLAN trunk, VLAN encapsulation, lalu di sini juga ada DHCP, kemudian SNMP dan sebagainya ya. Lalu kita bergeser ke core switch. Nah, ini core switch yang dimaksud adalah dia memiliki kemampuan partisi dalam satu layer broadcast domain ya, broadcast domain. Unitnya sebanyak satu buah. Dia harus support protokol VRRP, HSRP, GLBPP, OSPF, BGP, ISIS ya, ini sebagai core switch atau core router ya. Ini feature-featurenya. Lalu
Poin yang kelima adalah One Internet Edge Switch. Ini ukuran 1U dengan kapasitas 24 port, maksimum 1 gig ya, 1 giga. Forwarding kapasitas hingga 65 Mbps dan memiliki satu slot yang bisa diisi dengan modul 2 kali 10 gig, jadi opsional ya. Apabila kita ingin menambahkan switching ini ke modul 10 gig itu bisa dilakukan. Sama standarnya bisa VLAN, kemudian IPv6 juga mendukung, SNMP sebagainya ya. Nah, lalu poin yang ketujuh, router ya, internet router diusulkan satu unit ya. Internet router ini dengan kapasitas ya, bandwidth itu bisa di-upgrade hingga ke 5 gigabit per second. Lalu dia support BGP, support RIP, SNMP. Lalu perangkat yang diusulkan selanjutnya adalah One Firewall. Nah, ini minimal dia memiliki 8 gigabit Ethernet, lalu memiliki kemampuan untuk menterminasi minimal 750 peer IPsec VPN. Jadi mendukung juga 500.000 hingga 20.000 sesi per detik ya. Mendukung VLAN. Ini fungsinya untuk sebagai aplikasi network security ya. Jadi dia harus bisa di manage apabila ada terjadi indikasi insiden keamanan. Firewall ini yang akan difungsikan. Lalu poin 9, kabel fiber optik yang bertipe kan single mode ya, single mode dengan 48 core. Nah, kabelnya ini harus bertipe outdoor ya, atau DAC. Berikut dengan terminasi. Jadi di sini kabel fiber optik ini dibuat sepanjang 28.000 meter atau 28 kilo ya, 28 kilo mengitari seluruh jurusan, seluruh fakultas, seluruh unit kerja. Lalu poin yang ke-10, di sini ada sistem backup. Sistem backup ini requirement-nya hard disk eksternal dengan kapasitas 2 tera bertipe USB 3 dengan 5400 rpm sebanyak 16 unit. Lalu poin ke-11, fiber optic patch panel 48 port tipe FG-AMP. Nah, ini yang patch panel ini yang setelah kabel FO diterminasi, maka patch panel ini yang sebagai OTB ya, rak OTB yang akan digunakan untuk ke end node selanjutnya. Patch panel OTB rak 48 core lengkap dengan cassette tray, protection sleeve, adaptor pigtail sebanyak 116 unit. Poin ke-11 adalah FO patch cord FC LC SM duplex 5 meter, yaitu kabel fiber optik single mode tipe FC LC duplex 5 meter sebanyak 126. Patch cord LC SM duplex 5 meter ya, sama yang tipe LC ya. Kalau tadi FC LC, sekarang LC LC. Kabel optik LC LC 10 meter 10 unit. Patch core FC FC duplex 5 meter sebanyak 65 unit. Rak. Nah, ini rak ini untuk sebagai wadah ya, wadah perangkat-perangkat tadi. Masing-masing akan didistribusikan setiap unit kerja sebanyak 65 ya, jadi masing-masing satu, total ada 65 rak dengan spesifikasi 19 inci 42U ya. Dia modelnya tower ya, model tower. Nanti akan switching, kemudian OTB, semuanya akan ditaruh di rak ini. Kemudian power
power meter dengan spesifikasi JW3206, light source JW3109, join width 4 unit, pipa PVC sebanyak 100 batang, trunking sebanyak 100 batang. Jadi ini adalah usulan yang nantinya akan diusulkan kepada pihak pengadaan agar diadakan untuk mendukung revitalisasi infrastruktur di Lak. Nah, proyek ini sudah mulai berjalan dari Oktober 2013 awal dan akan berakhir pada akhir bulan November 2013. Saat pembuatan video ini berlangsung, proses pengerjaan juga masih berjalan. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut bagaimana setelah fase perancangan usulan perencanaan infrastruktur, lalu bagaimana fase implementasinya di lapangan. Ya, ini akan kita saksikan pada video selanjutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.